Baik, selanjutnya kita masuk ke materi turunan. Nah, untuk turunan itu sendiri adalah dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi dan perubahan jarak atau suatu perbandingan terhadap perubahan nilai. Nah, ini delta S dibagi delta T sama dengan ds per, yang mana delta T nya apabila menuju 0 sama dengan ds per dt sama dengan fx, atau dalam hal ini untuk rumus turunan itu f aksen x sama dengan fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Nah, kenapa dalam metode turunan ini dibutuhkan yang namanya metode numerik? Karena terkadang terdapat suatu fungsi yang sulit digunakan secara efektif, misalnya dalam bentuk akar-akar, sehingga dibutuhkanlah yang namanya metode numerik dalam materi turunan ini. Nah, dalam materi turunan ini ada 3 pendekatan dalam menghitung secara numeriknya, yaitu ada hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, hampiran selisih pusat. Kemudian rumus-rumus di atas dapat diturunkan dengan cara yang pertama ada Dirac-Taylor dan pendekatan interpolasi. Yang pertama itu hampiran selisih maju atau metode selisih maju. Nah, metode selisih maju ini merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan. Untuk hampiran selisih maju ini x0 menuju x1 nya itu dikatakan maju, dikatakan hampiran selisih maju, yakni dengan rumus turunannya itu fx f aksen x0 sama dengan fx0 ditambah h, kemudian dikurang fx0 dibagi h. Adapun algoritma metode selisih maju itu yang pertama kita definisikan fungsi fx nya terlebih dahulu yang akan dicari nilai turunannya. Setelah itu definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya atau eksak, kemudian masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah a dan batas atas b dan nilai h-nya, kemudian tentukan jumlah n yaitu areanya, kemudian untuk x sama dengan a sampai dengan b hitunglah dengan rumus metode selisih maju. Nah, selanjutnya kita tampilkan nilai x, fx, f aksen n dan f aksen eksaknya x, kemudian hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu jika fx sama dengan x dikurang e berpangkat min x dengan range x 0,1 dan h sama dengan 0,05. Tentukan f aksen x rata-rata error atau galat dari turunan dengan metode selisih maju. Nah, untuk yang pertama kita definisikan fungsi fx yang akan dicari turuannya, fx sama dengan x dikurang e berpangkat min x. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x nya ini yang sebenarnya eksak. Nah, selanjutnya masukkan nilai pendekatannya, yang mana batas bawah a, batas atas b, dan nilai stepnya batas bawahnya a sama dengan 0, b nya sama dengan 1 dan h sama dengan 0,001. Kemudian tentukan jumlah n yaitu areanya, yakni b dikurang a atau 1 dikurang 0, kemudian dibagikan dengan h atau sehingga diperolehlah 1 dikurang 0 dibagi 0,05 sama dengan 20. Nah, untuk x sama dengan a sampai dengan b kita hitung dengan rumus metode selisih maju. Nah, selanjutnya inilah tampilan nilai x, fx, f aksen n dan f aksen eksak x nya. Nah, sehingga akan diperolehlah nilai rata-rata galat itu 0,015666. Nah, selanjutnya untuk pengimplementasiannya dalam MATLAB itu, yang pertama itu kita copy scriptnya terlebih dahulu. Yang bukan MATLAB, kita paste, kemudian selisih maju, masukkan batas bawahnya sama dengan 0, batas yang sama dengan 1, kemudian hanya sama dengan 0,05.
Nah, sehingga diperoleh rata-rata errornya seperti cara manualnya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengimplementasiannya dalam Excel. Nah, pertama itu hitungnya X kuadrat, koma dengan batas atasnya 2 di sini, batas bawahnya 1. Nah, kemudian di sini nantinya akan kita tuliskan formulanya untuk I-nya, kemudian X-nya itu sama dengan 1, kemudian X ditambah A-nya itu adalah B16 ditambah B13, yang mana ini. Di sini B16 ditambah B13 sama 0,01, kemudian fx nya itu adalah kita masukkan nilai fungsinya, sehingga B di sini kita pakai B16 pangkat 2 dikurang 1. Ini diperoleh hasilnya itu adalah 0. Kemudian fx ditambahannya adalah fungsinya, diberisikan fungsi fx, kemudian untuk f aksen itu adalah turunan eksaknya, dengan di sini D16 dikurang D16, di sini kita pakai yang ini 0,021 dikurang dengan 0 sehingga diperolehlah 2,1. kemudian f eksaknya itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian error atau galatnya dia adalah sama dengan absolute f eksaknya dikurang dengan nilai turunan fungsinya, sehingga diperolehlah nilai galatnya. Selanjutnya tinggal kita script ini sehingga akan menghasilkan nilai sampai di bawah. Kemudian untuk nilai rata-rata galatnya average itu adalah H16 dibagi H26, dimana H16 nya itu dibagi dengan H20, sehingga diperoleh rata-rata galat itu adalah 14,41. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode selisih mundur. Nah, untuk metode selisih mundur ini merupakan kebalikan tadi dari metode selisih maju. Nah, pada metode ini titik hampiran kedua yang diambil adalah titik belakang hampiran pertama. Karena tadi di sini x0 menuju x1, maka di sini x0 menuju x-1. Sehingga rumus untuk mencaturnya adalah f aksen x0 sama dengan fx0 dikurang, karena tadi ditambah selisih mundur, di sini sekarang dikurang fx0 dikurang h dibagi h. Nah, selanjutnya ada pun algoritma metode selisih mundur ini. Yang pertama, kita definisikan fungsi fx yang akan dicari turulannya, definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya eksak, kemudian masukkan nilai pendekatan awal yakni batas bawah, batas atas, dan nilai h-nya, kemudian tentukan jumlah n area yaitu b dikurang a dibagi h, kemudian untuk x-nya itu sama dengan a sampai dengan b kita hitung dengan rumus metode selisih mundur, kemudian tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan nilai turunannya dan nilai turunan eksaknya, kemudian hitung nilai galat dan nilai rata-rata galatnya. Untuk contoh soalnya itu yang pertama kita hitung diferensial fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x dari range x min 0,5 dibagi dan 0,5 dengan h 0,05 dengan menggunakan metode selisih mundur. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita definisikan fungsi fx nya x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x, kemudian kita definisikan fungsi turunannya f aksen itu adalah
Kemudian kita definisikan fungsi turunannya, yakni kita turunkan x kuadrat dikurang 2x pangkat 2 dikurang 3, sehingga turunan itu 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Kemudian kita masukkan nilai batas bawah, atas, dan nilai hanya, yang mana batas bawahnya itu min 0,5, batas atasnya 0,5, dan hanya itu adalah 0,05. Selanjutnya kita cari menggunakan metode selisih mundur, fx0 dikurang fx0 dikurang h dibagi h, sehingga diperolehlah sesuai dengan nomor ini. Dalam tampilan nilai i, x, fx atau turunannya mundur, kemudian f aksen eksak, x kemudian galatnya. Nah, sehingga diperoleh rata-rata error atau galatnya 0,1025. Selanjutnya penginterpretasiannya ke dalam MATLAB itu kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian kita masuk ke MATLAB-nya, sini Ctrl N, Ctrl V, di sini CLC, dan kemudian di sini kita run selisih mundur, kemudian save. Nah, kita masukkan batas bawahnya tadi min 0,5, B sama dengan 0,5. Nah, sehingga diperoleh rata-rata error atau galatnya 0,102 sesuai dengan perhitungan manualnya. Selanjutnya penginterpretasiannya dalam Excel itu yang pertama, hitunglah turunan x kuadrat dikurang 2x kuadrat dikurang x dari res min x 0,5 dengan h 0,5. Pertama itu kita definisikan, kita tulis i nya x dikurang h, ini adalah selisih mundur, untuk selisih mundurnya. Kemudian fx nya itu kita definisikan fungsi f nya, kemudian kita cari nilai fungsi turunannya, fx dikurang h nya itu adalah, kemudian f aksen x nya itu adalah turunannya, kemudian f aksen x adalah turunan eksaknya, kemudian galat atau r nya yang ini, yakni untuk mencari nilai-nilainya kita tulis yang pertama pada interval 0, kemudian x nya itu adalah min 0,5 atau batas bawahnya, kemudian untuk x dikurang h nya itu adalah min 0,5 dikurang h nya, yakni B16 dikurang B13, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian fx nya ini kita masukkan, kita pakai B16 pangkat 3 sesuai dengan rumus turunannya, kemudian dikurang 2 bintang B16 pangkat 2 dikurang B16. Nah, selanjutnya untuk fx kurang h nya itu kita pakai C16 pangkat 3 dikurang 2 dikali C16 pangkat 2 dikurang C16, sehingga diperoleh fx dikurang hanya itu seperti ini. Kemudian f aksen x nya itu adalah sama dengan dalam kurung D16 dikurang E16, sehingga diperolehlah nilai turunannya itu seperti berikut. Nah, selanjutnya f aksen eksaknya itu adalah 3 dikali B16, 3 dikali B16, 3 dikali min 0,5 pangkat 2 dikurang 4 dikali B16 dikurang 1, sehingga diperolehlah f aksen eksaknya. Kemudian garis itu adalah absolut G16 dikurang f G16 dikurang F16, sehingga diperoleh garis turunannya. Selanjutnya tinggal kita klik yang ini, sehingga akan diperoleh di bawah ini
begitupun dengan yang ini, sehingga akan diperoleh nilai di bawah yang ini, sehingga nantinya akan diperolehlah nilai rata-rata galatnya itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode selisih pusat. Untuk metode selisih pusat merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diatur. Metode selisih pusat atau tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu rumus selisih maju pada titik x dikurang h, yaitu f1x x0 dikurang h, fx0 dikurang fx0 dikurang h per h. Kemudian rumus selisih maju pada titik x yaitu f2x ini selisih mundur tadi, kemudian dan selisih maju dengan rumusnya sebagai berikut. Maka rumus umum diferensial untuk metode selisih pusat ini adalah f aksen x0 sama dengan f1 aksen dikali x0 dikurang h ditambah f2 aksen x0 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai fungsinya, fx0 dibagi h dikurang fx0 dikurang h dibagi h ditambah fx0 ditambah h dibagi h dikurang fx0 per h per 2, sehingga nantinya akan diperolehlah rumus selisih pusat ini sebagai berikut. Kemudian algoritma dalam metode selisih pusat itu, yang pertama kita definisikan fungsi fx nya yang akan dicari nilai turunannya, kemudian kita definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya eksak, kemudian masukkan nilai pendekatan batas bawah, atas, dan hanya, kemudian tentukan jumlah n yaitu areanya, kemudian untuk x kemudian a sampai dengan b kita hitung dengan menggunakan metode selisih pusat. Kemudian tampilkan nilai i, x, fx, f aksen x dan f aksen eksaknya, kemudian kita hitung nilai galat dan nilai rata-rata galatnya. Untuk contoh soalnya yang pertama, hitunglah diferensial f aksen x sama dengan E berpangkat min x sin 2x ditambah 1 dari x sama dengan 0,1 dengan h 0,0 dengan metode selisih pusat. Yang pertama kita definisikan fungsi fx terlebih dahulu, yakni E berpangkat min x sin 2x ditambah 1, kemudian definisikan fungsi turunannya yang sebenarnya eksak, yakni kita turunkan ini 2e berpangkat min x cos 2x dikurang e berpangkat min x sin 2x. Kemudian kita akan masukkan nilai pendekatan awalnya dengan batas bawahnya sama dengan 0, batas atasnya sama dengan 1, dan a nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan a sampai dengan b kita hitung dengan menggunakan metode selisih maju, selisih pusat. Kemudian akan kita tampilkan nilai i, x, f aksen x pusat dan f aksen eksaknya, kemudian galatnya, sehingga diperolehlah rata-rata f doktorannya 0,0156. Selanjutnya aplikasinya dalam MATLAB itu, yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian di sini CMC dan enter, dan di sini Ctrl N, kemudian Ctrl V, kemudian kita running di sini selisih pusat, kemudian kita save. Nah, selanjutnya masukkan batas bawahnya. Untuk batas bawahnya itu sama dengan 0, kemudian 1, kemudian sehingga diperolehlah ini itu 0,156 sesuai dengan penjabaran secara manual tadi. Selanjutnya pengimanan hipotesisnya dalam Excel itu, yang pertama kita tuliskan nilai i nya ini, kemudian untuk x nya sama dengan 0, kemudian untuk x dikurang h nya itu adalah B16 dikurang B13, yang ini B6, sehingga diperoleh min 0,1, kemudian untuk majunya itu B16 ditambah B13 sehingga diperoleh 0,1, kemudian fungsi fx dikurang h nya atau fungsi mundurnya itu C, kita masukkan ini
fungsi turunannya, yakni selanjutnya untuk fungsi mundurnya itu f, x dikurang h nya itu di sini C16 pangkat 2, C16 atau x dikurang h pangkat 2 dikurang 3, 3 dikali x dikali C16 ditambah 2,3 sehingga diperolehlah hasilnya. Kemudian fx ditambah h nya itu adalah D16 pangkat 2 dikurang 3, 3 dikali D16 ditambah 2,3 sehingga diperoleh hasilnya 1,9. Kemudian untuk definisi turunannya, pertama itu kita cari fx ditambah h dikurang fx dikurang h dibagi 2, kemudian dibagi 2 dikali D13 nya dibagi h nya, hingga diperolehlah sesuai dengan metode selisih pusat tadi. Selanjutnya untuk fx nya itu adalah 2 dikali P16 dikurang 3,3 sehingga diperoleh hasilnya. Kemudian rata-rata error atau galatnya itu adalah absolut f aksen eksaknya, kemudian fx nya, sehingga diperoleh error atau galatnya, sehingga rata-rata galatnya adalah 2,277. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang integrasi numerik setelah tadi kita membahas tentang materi turunan. Nah, untuk deskripsi masalahnya ini, di dalam kalkulus itu terdapat dua hal penting, yaitu ada integral sebagai anti turunan dan derivatif dan turunan. Nah, untuk integral tertentu itu rumusnya integral fx dx sama fx ditambah c, sedangkan untuk integral tertentu itu adalah integral dari batas a sampai b fx dx, yang mana sama dengan b dikurang fa. Nah, integral tertentu ini secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan fungsi y sama dengan fx dan suku x. Nah, proses integrasi ini dilakukan dengan melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecilnya. Selanjutnya, pengintegralan numerik ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban atau hampiran aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, hal inilah kenapa dibutuhkan yang namanya metode numerik, karena suatu integral membutuhkan pendekatan numerik dengan tujuan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran untuk beberapa integral tertentu yang tidak dapat diselesaikan secara analitik, dan juga apabila fungsinya itu dalam fungsi kompleks. Nah, selanjutnya adapun metode-metode dalam integrasi numerik ini ada yang pertama metode integral Riemann, kemudian ada metode trapesium, Simpson sepertiga, Simpson seperdelapan, dan metode Gauss-Quadrature. Yang pertama itu metode integral Riemann. Nah, untuk metode integral Riemann ini adalah luasan yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan suku x, yang mana yaitu suatu aproksimasi untuk mencari luas dari bawah kurva suatu fungsi dengan membagi selang menjadi n sub selang. Kemudian kita hitung nilai Li nya luas setiap persegi panjang, di mana Li sama dengan fx delta xi. Nah, selanjutnya untuk jumlah keseluruhannya adalah jumlah Li, kita tuliskan L sama dengan N0 ditambah L1 ditambah L2 ditambah Ln, atau sama dengan fx0 x0 ditambah fx1 x1 dan seterusnya sampai fxn, sama dengan, kalau karena di sini sigma ketemu, maka akan diperolehlah turunan A menuju B fx ds karena sigma.
sehingga diperolehlah integral A sampai fx dx sama dengan A sigma i menuju 0 sampai n fx i. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis dalam integral Riemann itu ada Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Nah, untuk Riemann kiri itu selalu menempel di kiri, kemudian Riemann kanan itu selalu menempel di kanan, Riemann tengah itu hanya selalu menempel di tengah. Nah, untuk rumus dari Riemann kiri itu fx dx a i menuju fx i, sedangkan untuk Riemann kiri itu sama, dan untuk Riemann tengah itu fx dx a menuju fx i dengan hanya itu b dikurang a per n. Selanjutnya ada pun algoritma dalam metode integral Riemann itu. Yang pertama kita input terlebih dahulu a, b fx dan jumlah segmennya, kemudian untuk outputnya itu kita masukkan hasil integrasinya. Langkah-langkahnya itu mendefinisikan fungsi fx-nya terlebih dahulu, kemudian tentukan batas bawah dan batas atas integrasi, kemudian itu nilai hanya tadi yang mana b dikurang a dibagi n, kemudian kita hitung luasannya, mana luasannya tak seperti rumus ini. Kemudian untuk contohnya itu carilah luas wilayah daerah di bawah kurva fx kuadrat ditambah 2 yang mana yang dibatasi x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Untuk penyelesaian secara manualnya itu L sama dengan integral a sampai b fx dx. Karena batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya 2, seperti kita masukkan, sehingga kita masukkan fungsi fx di sini x kuadrat ditambah 2 dx. Jika kita turunkan akan menghasilkan seperti x maka 3 ditambah 2x batas 0,2. Kemudian 0,2 ini akan kita substitusikan sehingga nantinya kita peroleh hasilnya 20/3 atau 6,67. Nah, selanjutnya dengan contoh soal selanjutnya dengan penjumlahan Riemann kanan, estimasi luas daerah di bawah kurva fx kuadrat pada rentang nilai antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 0 menggunakan 4 persegi panjang atau n nya sama dengan 4. Nah, diketahui fungsinya itu x kuadrat ditambah 2 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2, dan n nya atau berapa persegi panjang itu adalah 4. Kemudian yang ditanyakan itu luas pendekatan Riemann kanannya. Nah, untuk rumus pendekatan Riemann kanan itu adalah sigma k sama dengan i menuju h sama dengan fx k. Luas areanya itu adalah L1 ditambah L2 ditambah 3 ditambah L4. Nah, untuk mencari luas pertamanya itu adalah 0,5 dikali 0, kita masukkan 0,5 kuadrat, kemudian ditambah 2 berdasarkan fungsinya sehingga menghasilkan 1,125. Selanjutnya 0,5 nah, dikali 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1,5. Selanjutnya untuk luas ketiganya itu sama dengan 0,5 dikali, karena hanya di sini b dikurang a per n sama dengan 2 dikurang 4 dibagi 4 sama dengan 0,5 hanya, sehingga di sini 0,5 semua. Nah, sehingga diperolehlah luas areanya itu L1 ditambah L2 L3 dan L4 adalah 7,75. Kemudian untuk menentukan nilai itu adalah luas sebenarnya dikurang luas pendekatan dibagi luas sebenarnya dikali 100%, yang mana untuk luas sebenarnya itu adalah 20/3 atau 20/3 dikurang 7,75 dibagi 20/3 sehingga errornya itu adalah 16,2%. Adapun pengimplementasiannya dalam MATLAB itu, yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian sini Ctrl N, kita pastikan, kemudian kita run Riemann kanan.
nilai batas bawah integralnya itu tadi nol, kemudian 2, kemudian jumlah iterasinya tadi 4. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya 7,75. Berikut merupakan penggambaran secara grafisnya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk jumlah rumen kiri. Dengan penjumlahan rumen kiri estimasi seperti soal yang tadi dengan subsalang n persegi. Nah, diketahui x kuadrat yang mana a-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 2, dan untuk n-nya di sini kita ubah jadi 4. Tetap 4 yang mana a sama b dikurang a dibagi n, dikurang 0 per 4 sama dengan 0,5. Nah, ditanyakan itu luas pendekatan riman kirinya. Nah, untuk luas areanya itu L1 ditambah L2 dan ditambah L4. Nah, untuk riman kiri itu alas dikali tinggi, alas ditambah tingginya, yang mana H-nya itu 0,5 dikali ini 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1. Selanjutnya 0,5 dikali alasnya kali ini sehingga diperoleh 1, sehingga n dan 2 nya itu 0,5 dikali 0,5 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1,125. Untuk L3 nya itu dikali ini 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 1,5, begitu dan seterusnya, sehingga L area itu ada 1 ditambah 1,125 ditambah 1 kemudian ditambah 2,125 menghasilkan 5,75. Untuk R-nya itu diperolehlah hasilnya dari luas sebenarnya diperoleh luas benar dibagi luas sebenarnya itu 20/3 dikurang nilai pendekatannya 50,75 sehingga diperoleh R-nya 13,7%. Kita lihat penggambaran grafisnya. Untuk riman kiri akan mengangkat pada bagian kiri dari jumlah iterasinya. Nah, selanjutnya pengimplementasiannya dalam MATLAB itu yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, Ctrl N, versi, kemudian kita pastikan, kemudian kita run riman kiri. Nilai batas bawah integral 0, 2, kemudian 4, sehingga diperolehlah hasilnya sesuai dengan hasil yang tadi 7. Berikut penggambaran secara grafisnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal riman tengah dengan soal yang sama seperti tadi, yang mana hanya adalah 0,5. Nah, untuk pendekatannya itu sama dengan di sini alasnya kita pakai oke 0,25. Nah, sehingga pengaliannya itu L1 nya atau luas pertamanya itu adalah 0,5 kali 0,25. Dari sini fungsi fx nya kita substitusikan nilai tengahnya sehingga diperoleh 1,03125. Untuk L2 nya itu tinggal kita substitusikan sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. L3 dan 4 juga tinggal kita substitusikan nilai tengahnya yang sudah tertera pada tabel, sehingga untuk luas areanya itu diperoleh 6,625. Sedangkan untuk errornya atau luas sebenarnya dikurangi luas pendekatan dibagi luas sebenarnya dikali 100% itu adalah 0,625%. Nah, selanjutnya untuk pengimplementasiannya dalam MATLAB itu yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, C, kemudian Ctrl N, Ctrl V, kemudian kita mengisi ada, kemudian
kita copy, kita kunci. Kemudian kita run, elemen tengah, kemudian kita save, masukkan batas bawahnya ini 0, 2, kemudian 4. Sehingga diperoleh hasil integrasinya tengah adalah 6,65. Itu dimanfaatkan penggambaran secara grafisnya, sehingga diperoleh hasil integrasi dari MATLAB dengan manualnya itu hasilnya adalah sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua setelah integral ini, yaitu metode trapesium. Nah, metode trapesium atau kaidah trapesium satu bias ini merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial ordel 1. Dalam metode ini, kurva lengkung dari fungsi fx digantikan oleh garis lurus seperti pada gambar berikut. Nah, luas bidang di bawah fungsi fx antara nilai x sama dengan a dan x sama dengan b, pendekatannya dilakukan dengan satu bias atau trapesium berdasarkan rumus geometrinya adalah a menuju b fx dx b dikurang a fa ditambah fb dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada gambar 1 tadi, maka kurva lengkung didekati oleh sejumlah garis lengkung didekati oleh sejumlah garis lurus sehingga terbentuk banyak bias seperti pada gambar yang kedua. Nah, pada gambar kedua panjang bias adalah sama, yaitu delta x. Apabila terdapat n bias, berarti panjang masing-masing bias adalah delta x b dikurang a dibagi n. Nah, batas-batas bias diorientasi x0 sama dengan a, x1, x2 sampai xn sama dengan b. Nah, sehingga untuk integral totalnya ini dapat ditulis dalam bentuk i sama dengan integral dari badan x0 menuju x1 fx dx, x1 menuju x2 fx dx, xn dikurang 1 xn fx dx, sehingga nantinya akan diperolehlah i sama dengan delta x fx0 ditambah fx1 per 2 ditambah delta x fx1 ditambah fx2 per 2 ditambah dan seterusnya delta x fxn dikurang 1 ditambah fxn dibagi 2. Nah, sehingga diperolehlah delta x per 2 yang ini sama-sama dikeluarkan, dan delta x nya dikali fx0 fx1 ditambah fx2 ditambah fx2 ditambah fxn dikurang 1 fxn, sehingga ini sama dengan delta x fx0 ditambah 2 sigma i menuju 1 n dikurang 1 fxi ditambah fxn. Nah, selanjutnya ada pun algoritma dalam metode trapesium ini. Yang pertama, untuk definisikan fungsi fx terlebih dahulu, kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atas integrasinya, kemudian tentukan jumlah pembagiannya, kemudian hitung nilai a nya b dikurang a dibagi n, kemudian kita hitung l nya atau dengan menggunakan metode trapesium satu bias. Nah, adapun contoh soalnya itu yang pertama, hitunglah integral dari batas 0 sampai 4 e pangkat x dx. Nah, dengan kaidah trapesium satu bias atau secara numerik ini dengan rumusnya ini adalah rumus luasnya, sehingga tinggal kita substitusikan. Untuk b nya adalah 4, untuk a nya sama dengan 0, sehingga untuk fa nya sama dengan e berpangkat 0, kemudian e berpangkat 4 dibagi 2, sehingga setelah itu 4 dikurang 0 sama dengan 4, kemudian e berpangkat 0 sama dengan 1, kemudian e berpangkat 54,598 dibagi 2, sehingga 1 ditambah 54,598 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2 dikali 55,595 atau 4 dibagi 2, sehingga diperolehlah hasil akhirnya itu adalah 111,196. Kemudian pengimplementasiannya dalam MATLAB itu, yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian kita save terlebih dahulu.
kemudian masukkan fungsinya kemudian save, kemudian kita masukkan nilainya hanya tadi 0 4 supaya diperoleh hasil dari integrasi metode terapeutik GPS itu adalah sesuai dengan penyelesaian secara menurutnya. Nah, selanjutnya kaidah trapesium and bias. Nah, contoh selanjutnya hitunglah integral 0 dari batas 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium dengan selang H atau delta x sama dengan 0,1. Penyelesaiannya itu untuk x nya itu dari batas 0 0,1 sampai batas 1 itu, dan fx nya itu adalah tinggal dikonstruksikan fungsi fx nya sehingga hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus trapesium and bias sebagai berikut: delta x fx0 ditambah sigma i sama dengan 1 n dikurangi 1 dengan fxn. Nanti kita substitusikan nilai delta x nya 0,1 dibagi 2, kemudian fx0 nya itu adalah 0, kemudian ditambah 2 dikali fx1 nya itu adalah 0,3 dan seterusnya sampai 0,27 atau 3 di sini sampai 2,43 ditambah 3 sehingga hasilnya adalah 0,1 dibagi 2 0 ditambah 2,8 2 dikali 2,5 ditambah 3 diperolehlah hasilnya 1,005. Adapun metode secara analitiknya itu adalah 3x kuadrat, dan ini kita integralkan x menggunakan 3 sampai diperolehlah hasilnya sama dengan 1. Nah, ada galaknya 0,005. Selanjutnya untuk pengimplementasiannya ini dalam Excel. Nah, hitunglah integral 3x kuadrat menggunakan trapesium dengan selang 0,1. Yang pertama itu A nya tadi dari 0, kemudian B nya sama dengan 1, kemudian A itu 0,1. Untuk N nya itu adalah pakai rumus B dikurang A atau sama dengan D dikurang A dalam kurung kemudian dibagi A. Nah, enter 10. Nah, selanjutnya untuk N nya tadi ini sesuai dengan 0,01, kemudian fx nya adalah nilai fx nya tadi seperti pada tabel sehingga diperolehlah tinggal kita 33 dikali B13 nya ini adalah angka 2. Selanjutnya untuk F0 nya itu untuk ini adalah F0 nya F1 dan seterusnya sampai ke F10. Tinggal nanti di sini kita klik tanda tambah sehingga hasil manual seperti ini. Kemudian untuk trapesiumnya ini adalah masukkan rumusnya. Di sini kita tinggal masukkan untuk substitusikan dengan tabel-tabel yang ada di samping, yang mana
untuk A yang adalah 0,1 dibagi 2 dalam sama dengan 0,1 dibagi 2 dikali C13 ditambah 2 dikali C14 kemudian ditambah 2 dikali C15, begitu dan seterusnya sampai ke C23 hingga ada perolehan hasilnya 1,005. Nah, selanjutnya kita masuk metode integrasi Simpson 1/3. Nah, pendekatan yang digunakan adalah fungsi parabola koefisien 1, 2, 1. Metode ini merupakan metode pengembangan metode integrasi trapezoidal. Hanya saja pembagiannya bukan trapesium tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Nah, dengan menggunakan aturan trapesium, sehingga dengan aturan Simpson titik tengah berbobot 2 ini adalah L delta X Fx I dikurang 1 ditambah 2 Fxi ditambah delta Fxi ditambah 1, sehingga L nya itu sama dengan delta X per 3 Fxi dikurang 4 ditambah 4 Fxi ditambah 4 Fx2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan pembobot titik tengah yang ini, pembobot titik tengah kemudian kita integralkan integral A menjadi fx dx, integral x0 ditambah x0 sampai batas fx2 fx dx sampai integral xn dikurang 2 xn fx dx, sehingga diperolehlah hasilnya adalah delta x fx0 tambah 4 untuk I ganjilnya ditambah 2 untuk I sama dengan genap fx ditambah fxn. Hasilnya seperti ini. Kemudian adapun algoritma metode Simpson seperti itu, yang pertama kita input A, B fx mengenai jumlah segmennya, kemudian langkah-langkahnya itu lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B, kemudian hitung lebar segmen dengan A sama dengan B dikurang A dibagi N, kemudian mencari luas metode Simpson sepertiga N bias dengan rumus seperti yang telah dijabarkan tadi, kemudian kita hitung hasil akhir dari penggunaan. Untuk contoh soal yang pertama itu hitunglah nilai integral 0 menuju 1 batas 0 menuju 1 x kuadrat x menggunakan inversi sepertiga dengan sangkaan seperti tadi 0,1. Nah, untuk tabelnya seperti tadi metode trapesium, sehingga untuk tinggal kita masukkan rumus dari metode Simpson ini, sehingga setelah kita substitusikan delta x nya kemudian x nya dan seterusnya menjadi ganjil, untuk ini genapnya 23, sehingga nantinya akan hasilnya itu ada sama dengan 1, atau dengan metode analitik adalah sama dengan 1. Nah, adapun pengimplementasinya dalam metode itu, yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, kemudian Ctrl L, kemudian kita pastekan, kemudian kita run Simpson 1/3 Simpson 1/3. Masukkan batas bawahnya 0,1, sehingga untuk nilai eksak yaitu 51 dan nilai pengetahuan 51 sesuai dengan metode analitik dan secara numerik tadi. Nah, selanjutnya masuk ke integrasi Simpson 3/8. Nah, metode ini atau sama atau mirip dengan Simpson sepertiga, namun pendekatan digunakan adalah fungsi kubik dengan koefisien 1, 3, 3, 1, sehingga dengan
dari aturan trapesium kemudian kita arahkan ke aturan Simpson 3/8 atau titik tengahnya ini berbobot 3, sehingga karena berbobot 3 sehingga 3/8 delta x fx ditambah 3 fxy, aturannya itu 1331 3fx kuadrat ditambah fx pangkat 3. Sehingga dengan menggunakan pembobot titik tengah ada yang ini, diperolehlah hasil luasan integralnya ini sebagai berikut. Adapun algoritma metode Simpson 3/8 itu yang pertama, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B nya, kemudian itu lebar segmen dengan H, B dikurang A per N, kemudian kita mencari luas metode Simpson yang bias dengan rumus sebagai berikut, kemudian itu hasil akhir penggunaan. Contohnya itu seperti contoh soal yang tadi, yaitu integral 0 sampai batas 0 sampai 3 x kuadrat menggunakan metode Simpson 3/8 dengan kesalahan A atau delta x 0,2. Adapun ini tinggal kita masukkan rumus luasan metode Simpsonnya, tinggal kita substitusikan nilai delta x nya 0,2, kemudian fx 0 nya ini, untuk fx nya ini tinggal kita masukkan 3x kuadrat, tinggal kita kalikan 0,2 dan seterusnya sampai. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal metode Simpson 3/8. Hitung nilai integral 0 sampai 3 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson 3/8 dengan salahnya itu adalah 0,2. Pertama itu untuk x nya dia adalah 0 ditambah 0,2 ditambah 0,2 dan seterusnya sampai 3. Untuk fx nya ini adalah 0 atau 3 dikali 0,42 itu adalah 0, kemudian 3 dikali 0,4 itulah 14 sampai 27, sehingga untuk mencari luasan itu 3/8 delta x fx 0 ditambah 31 itu i ganjilnya itu, sehingga tinggal kita substitusikan dari fungsi fx nya ini, yang mana delta x nya 0,2, fx nya adalah 0, fx ditambah 3 dikali fx satunya itu adalah 0,12, begitu dan seterusnya sampai 27, sehingga diperolehlah 3/8 0,2 dikali 0 ditambah 3 dikali 8,4 ditambah 2 dikali 2,4 ditambah 27, sehingga hasilnya itu adalah 27. Maka secara analitiknya itu akan diperoleh juga hasilnya 27. Nah, adapun pengimplementasiannya dalam Excel itu sesuai dengan persoalan yang dirumuskan tadi. Yang pertama di sini untuk A-nya sama dengan 0, atasnya 3, kemudian hanya 0,2. Untuk N-nya itu adalah sama dengan dalam kurung B sama dengan B dikurang A dibagi 2, hasilnya 15 dibagi 0,2, hasilnya 15. Nah, untuk N dan ini adalah X nya 0,2 tinggal ditambah dengan H nya 0,2, begitu dan satunya tinggal kita klik ini sehingga akan secara manual menghasilkan hasil sampai di bawah ini. Kemudian fx nya adalah 3n kuadrat. Nah, di sini 3 dikali B 14 nya dikali ini, kemudian ini tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk fungsinya tadi, sehingga akan diperoleh F0 sampai F15 nya itu sama dengan 27. Nah, untuk mencari dengan metode Simpson kedua, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Setelah itu tinggal kita substitusikan, kemudian kita masukkan nilai-nilai dalam tabel ini, sehingga nantinya akan diperolehlah hasil selanjutnya 27. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode Gauss Quadrature. Nah, untuk metode Gauss Quadrature atau metode Newton-Cotes Trapesium Simpson
berdasarkan titik diskrit dengan batasan A, H sama dan luas dihitung dari A sampai B, mengakibatkan error yang dihasilkan itu cukup besar. Nah, sehingga metode Gauss kuadratur atau nilai integrasi cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx-nya pada beberapa titik tertentu. Nah, misalnya kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral min 1 sampai 1 fx dx, maka daerah integrasi dalam selang min 1,1 diambil dengan sebuah trapesium yang luasnya h per 2 f1 ditambah f min 1 sehingga diperoleh f1 ditambah f1 f min 1 dengan h1 dikurang min 1 sama dengan 2. Nah, persamaan A atau di samping dapat kita tulis sebagai berikut: C1 FA, C2 FB. Nah, sehingga dengan A nya sama dengan min 1, B nya sama dengan 1, C1. Karena C1 sama dengan C2, maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sehingga nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung fungsi pada beberapa titik tertentu. Atau dalam hal ini, untuk Gauss kuadratur itu adalah sebuah garis lurus ditarik dengan menghubungkan dua titik sembarang pada kurva Y sama dengan fx. Titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyimbangkan galat positif dan galat negatif. Nah, luas daerah yang dihitung adalah luas daerah yang di bawah garis lurus yang dinyatakan Y sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan C1 fx di fx1 ditambah C2 fx2. Nah, dengan C1 C2 adalah sebaran nilai, sehingga diperolehlah fx sama dengan 1 dan fx sama dengan x. Nah, selanjutnya untuk menyimbangkan galat positif dan negatifnya diperlukan nilai C1 C2 x1 x2 yang sesuai. Nah, untuk mencirinya ini kita dapat menggunakan fungsi integrasi nilai sejatuh atau galatnya itu sama dengan 0 saat dihitung menggunakan kaidah trapesium. Nah, fungsi tersebut adalah fxi 1 integral min 1 menuju 1 dx sama dengan x dimana x nya sama dengan 1, x sama dengan min 1. Sehingga setelah kita temukan, tinggal kita substitusikan, yang mana 1 dikurang min 1 sama dengan 2 atau C1 ditambah C2. Begitu dan seterusnya sampai fx sama dengan s pangkat 3, sehingga akan diperolehlah hasilnya 0. Sekarang kita sudah mempunyai 4 buah persamaan simultan, sehingga C1 ditambah sama dengan 2, C1 x1 tambah C2 x2 sama dengan 0, C1 x12 C2 x22 sama dengan 2 per 3, dan C1 x3 C2 x3 sama dengan 0. Nah, yang bila dipecahkan akan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1. Nama x1 nya sama dengan 1 per akar 3 atau hasilnya 0,577, sedangkan x2 sama dengan 1 per akar 3 atau min 0,577. Jadi integral min 1 menuju 1 fx dx sama dengan f1 per akar 3 ditambah f min 1 per akar 3. Nah, persamaan di atas ini merupakan kaidah Gauss Legendre dua titik. Dengan menggunakan kaidah ini untuk menghitung nilai integral fx dari selang min 1 ke 1 cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi dx sama dengan 1 per akar 3 dan x min 1 per akar 3. Nah, selanjutnya untuk algoritmanya itu, yang pertama kita menghitung nilai integrasinya, kemudian kita melakukan transformasi selang A, B menjadi selang min 1,1, kemudian ubah x nya kita ubah menjadi t, kemudian diferensiasi dx menjadi dt. Kemudian selang A, B dan min 1 diberikan oleh diagram berikut ini. Nah, dari kedua diagram garis itu kita dapat membuat perbandingan, yakni x dikurang A dibagi B dikurang A sama dengan T dikurang 1 dibagi 1 dikurang min 1, sehingga diperoleh x dikurang A per B dikurang A, T ditambah 1 sama dengan 2. Yang ini tinggal kita silang 2x dikurang 2A sama dengan T ditambah 1B dikurang A, sehingga 2x sama dengan T ditambah 1 B dikurang A, ini kita teruskan ditambah 2A, sehingga untuk nilai x nya sama dengan BT dikurang AT ditambah B dikurang A ditambah 2A. Tinggal kita dimasukkan ini.
kemudian dibagikan dengan 2, sehingga X nya sama dengan A ditambah B ditambah BT dikurang T dibagi 2. Nah, dari nilai X di atas didapatkan dx nya itu sama dengan B dikurang A per 2 dt. Nah, dengan mensubstitusikan X dan dx nya sehingga didapatkanlah integral A menuju B fx dx B dikurang A per 2 integral min 1 f A ditambah B dikurang A dikali T per 2 dt. Nah, adapun algoritma dalam metode Gauss kuadratur dua titik ini, yang pertama kita definisikan fungsi fx nya terlebih dahulu, kemudian tentukan batas bawah dan batas atas integral, kemudian hitung nilai konversi variabelnya tadi x seper 2 B dikurang A dikali U ditambah seper 2 di B ditambah A, kemudian tentukan fungsi GU nya dengan GU nya sama dengan 1 seper 2 B dikurang A F seper 2 B dikurang A U A kali U ditambah seper 2 B ditambah A, kemudian kita hitung nilai R nya atau G nya sama dengan atau GU di sini min 1 per 3 ditambah 1 per akar 3. Nah, untuk contoh soalnya hitunglah integral 0 sampai 1 x kuadrat dx dengan integrasi Gauss kuadratur dua titik. Nah, untuk penyelesaiannya itu pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai U nya dengan U nya sama dengan 2x dikurang B ditambah A dibagi B dikurang A sama dengan 2x dikurang 1 per 1, sehingga diperoleh hasilnya 2x dikurang 1 makanya 2. Tinggal kita substitusikan B 1 ditambah 0 adalah 2x dikurang 1, sehingga B dikurang A nya adalah 1 sehingga 2x dikurang 1, atau x nya ini sama dengan seper 2 U ditambah 1. Kita ubah. Nah, dengan demikian diperoleh fungsi GU nya adalah GU seper 2 dikali seper 2 U ditambah 1 kuadrat sama dengan seper 8, tinggal kita substitusikan. Nah, seper 8 U ditambah 1 kuadrat. Nah, dengan menggunakan integrasi Gauss kuadratur pendekatan dua titik diperoleh GU nya sama dengan min 1 per akar 3 ditambah G 1 per akar 3 dikurang seper 8. Kita masukkan nilai U nya min 1 per 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 1 per 8 1 per akar 3 ditambah 1 kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya 0,333. Nah, berikut pengimplementasiannya ke dalam MATLAB. Kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian Ctrl N, kita run Gauss masukkan fungsinya. Sebab pangkat 2 atas bawah 0 atas 1. Nah, sehingga hasil dari Gauss kuadratur dua titiknya itu adalah 0,333. Berikut merupakan pengimplementasian metode integral Riemann kanan Riemann kiri pada algebra. Pertama, kita masukkan fungsi tambah 2, kemudian enter.
0 sampai 2, kemudian tinggal kita input nilai n nya sama dengan 4, kemudian kita setting, kemudian slider max nya itu 50, kemudian enter, kemudian itu upper sum, fungsinya itu x x dalam kurung b, n. Ini adalah persatnya, kemudian lower sumnya itu kita input lower sum, kita masukkan nilai f, x dalam kurung a, x dalam kurung b, n, sehingga terlihat untuk lower sum ini. Selanjutnya kita cari integralnya, c sama dengan integral kita masukkan fungsinya f, x dan x b. Enter. Yang adalah hasil dari integralnya itu adalah 6,67. Ini tinggal kita geser-geser sehingga nilai iterasinya akan semakin banyak. Atau implementasinya dalam trapezoidal itu d sama dengan trapezoidal sum, isinya itu f, x dalam a, x dalam b, n, sehingga dikeluarkan trapezoidalnya itu. Nah, yang ini 7. Untuk lower sumnya itu, kemudian upper sumnya ya. Nah, selanjutnya setelah ini kita keluar terlebih dahulu. Save. Kita masuk kembali ke GeoGebra-nya. Implementasinya dalam sebuah aplikasi, kita masukkan terlebih dahulu fungsinya x kuadrat tambah 2, yang mana
berikut menggunakan grafiknya. Kita cetak di sini. Nah, ini rumasannya. Kemudian dengan kirinya ini, tinggal kita cetak ini memunculkan bahwasannya ini cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan diferensial biasa. Nah, adapun pendahuluannya itu yang pertama, misal terdapat persamaan diferensial Y aksen ditambah Y sama dengan K, maka kita tahu paling sedikit ada dua perubahan di dalam persamaan tersebut. Nah, dari sini kita dapat memisahkan perubahan Y dan X-nya dengan tujuan mencari tahu nilai Y dengan hanya bergantung pada nilai X saja secara langsung. Misalkan kita ingin memisahkan Y, maka kita katakan kita ingin mencari solusi Y yang memenuhi persamaan di atas. Kita dapatkan solusinya Y sama dengan AE pangkat BX ditambah C, yang mana A dan B ini adalah tetapan. Nah, kalau dilihat dari contoh di atas, perubahan Y hanya ada di kiri, nah di kanan tidak ada. Cara mencari solusi analitik ini yang dinamakan metode analitik. Semakin banyak perubahan yang terlibat, contohnya di persamaan diferensial sebagian atau persamaan diferensial terlihat, semakin sulit mencari solusi analitiknya karena belum ditemukan caranya, atau sulit mencari ide bagaimana cara mendapatkan solusi analitik tersebut. Nah, tidak semua persamaan diferensial. Nah, begitulah kenapa dibutuhkan namanya metode numerik, karena tidak semua persamaan diferensial memiliki solusi analitik karena susah. Namun kita dapat mencari tahu berapa kira-kira nilai suatu perubahan menggunakan yang namanya metode numerik. Nah, saat menggunakan metode numerik pasti ada dua komponen yang dihitung. Yang pertama adalah nilai hampiran perubahan itu sendiri, misalnya nilai hampiran perubahan Y pada saat X bernilai 1. Yang kedua adalah jangkauan kesalahan perhitungan, misalnya nilai hampiran Y. Apabila dihitung dengan nilai X sekian dan parameter sekian, maka jangkauan kesalahannya adalah nilai eksak Y berada di rantang nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurangi 0,5. Nah, perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik itu karena adanya nilai error, dan adanya metode numerik adalah karena perhitungan analitik tidak bisa dilakukan oleh komputer secara langsung. Nah, untuk persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tadi diketahui. Persamaan diferensial ini diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, persamaan diferensial biasa dan parsial. Untuk biasa itu memiliki satu perubahan bebas, sedangkan parsial memiliki dua perubahan bebas. Nah, bentuk umumnya itu adalah Y aksen PY pada X, Fx, Y. Nah, untuk persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu perubahan bebas saja. Perubahan bebas biasanya disebutkan dengan X. Nah, suatu persamaan diferensial biasa ordin dapat ditulis dalam bentuk Fx, Y aksen, Y double aksen sampai Yn sama dengan 0. Nah, derajat dari sebuah persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Sedangkan orde pada persamaan diferensial menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, adapun contoh-contoh persamaan diferensial biasa itu ada PD orde 1 derajat 1, PD orde 1 derajat 2, kemudian ada berderajat 2, PD orde 1 derajat 1, kemudian PD orde 2 derajat 1, kemudian ini PD orde 2 derajat 4. Nah, perubahan bebasnya adalah X1, sedangkan perubahan terikatnya adalah Y yang merupakan fungsi dari X atau ditulis sebagai Y sama dengan Px. Nah, berdasarkan turunan tertinggi yang terdapat di dalam persamaannya, persamaan diferensial biasa ini dapat dikelompokkan menurut ordenya. Pertama, PDB orde 1, ada PDB orde 2 dan PDB orde 3 dan seterusnya. Untuk PDB orde yang lebih tinggi, PDB orde 2 ke atas dinamakan juga PDB orde 1. Nah, pertama itu ada yang namanya persamaan diferensial biasa homogen. Ada persamaan diferensial biasa homogen. Nah,
selanjutnya PDB ada linear, PDB non linear. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian persamaan diferensial secara numerik berarti kita menghitung nilai fungsi di XR ditambah 1, XR ditambah H, dengan H-nya adalah ukuran langkah setiap lelaran. Nah, pada metode analitik nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik, sedangkan pada numerik ini nilai awal pada persamaan berfungsi untuk memulai lelaran. Terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk persamaan diferensial ini, seperti ada metode Euler, metode Young, dan metode Rutan. Nah, yang pertama itu untuk metode Euler. Nah, diberikan persamaan diferensial biasa orde 1 y aksen dy per dx fx, y dan nilai awal y x0 sama dengan y0, misalkan yr sama dengan y xr adalah hampiran nilai y di x yang dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini xr sama dengan s ditambah rh, di mana r-nya sama 0,1,2 sampai ke n. Nah, kemudian metode Euler ini diturunkan dengan cara menguraikan di sekitar x ke dalam delta Taylor. Selanjutnya persamaan ini dipotong sampai suku orde ketiga sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut untuk persamaan ketiganya. Nah, selanjutnya berdasarkan persamaan pertama, maka persamaan dan XR ditambah 1 dikurang XRH, maka persamaan ketiga dapat ditulis menjadi YXR ditambah 1 sama dengan YXR ditambah HF XR YR ditambah H kuadrat per 2 Y double aksen T. Nah, dua suku persamaan 4 yaitu diperolehlah persamaan kelimanya. Nah, menyatakan metode Euler. Metode Euler disebut juga sebagai metode orde pertama karena pada persamaan kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Nah, untuk menyederhanakan penulisan persamaan kelima yang tadi dapat juga ditulis lebih singkat menjadi YR ditambah 1 YR ditambah H FXR, YR. Selain dengan bantuan dari Taylor, metode Euler juga dapat ditemukan dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan x, y pada persamaan diferensial. Nah, integrasikan kedua ruas dalam selang xr, b. Nah, setelah kita integrasikan, kita gunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan ruas kanan dengan menghasilkan y xr ditambah 1 dikurang y XR sama dengan FXR per Y XR atau Y XR yang merupakan metode Euler XR ditambah HFXR, YR. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui persamaan diferensial biasa dy per dx x ditambah y dan dengan y0 nya sama dengan 1. Nah, gunakan metode Euler untuk menghitung y 0,1 dengan ukuran langkah h 0,05. Diketahui solusi sejati persamaan diferensial adalah yx sama dengan y berpangkat x dikurang x dikurang 1. Diketahui nya a sama dengan x0 sama dengan 0, b nya sama dengan 0,10 dan h nya sama dengan 0,5. Nah, dalam hal ini, dalam parameter PDB tersebut menjadi YR ditambah 1, YR ditambah 0,05 XR ditambah YR angkanya, dimana XR nya sama dengan 0 tadi, kemudian X1 nya sama dengan 0,5, X2 sama dengan 10. Nah, kemudian y0 nya ini sama dengan 1. Untuk Y1 nya ini tinggal kita substitusikan sehingga akan diperoleh 1,020. Kemudian Y2 nya ini juga tinggal kita substitusikan dari nilai Y1 nya sehingga akan diperoleh 1,105. Jadi Y nya sama dengan 0,10 atau 1050. Kemudian bandingkan dengan nilai solusi sejatinya Y 0,5 E pangkat 0 dikali 10 dikurang 0,5 sama dengan 0,055, sehingga galatnya adalah 0,05517 dikurang 1,125 adalah 1,099. Selanjutnya kita masuk ke metode Young. Nah, metode Young ini adalah perbaikan dari metode Euler. Nah, metode Euler mempunyai ketelitian rendah karena galatnya besar sebanding dengan H. Buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Young, merupakan perbaikan dari metode Euler sendiri. Nah, pada metode Young ini, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal, prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan diperbaiki dengan metode Young atau korektor. Nah, sehingga di sini kenalnya namanya prediktor atau perkiraan awal, dan ada juga korektor. Metode Young diturunkan sebagai berikut.
yang mana dari rumus XR, integral XR ditambah 1 fx, y x dx, kemudian kita integrasikan kedua ruas persamaan dari XR sampai XR ditambah 1. Kemudian setelah itu kita nyatakan YR ditambah 1 di ruas kiri dan suku-suku lainnya di ruas kanan. Nah, sehingga diperolehlah XR, integral XR ditambah 1 fx, y x dx, kemudian suku yang mengandung integral di ruas kanan. Nah, sehingga dapat diselesaikan dengan kaidah trapesium, sehingga menghasilkan YR ditambah 1 per 2 fxr, YR ditambah fxr ditambah 1, YR ditambah 1. Nah, metode Hein ini atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki dalam persamaan suku ruas kanan menggunakan YR ditambah 1. Ini adalah solusi perkiraan awal. Prediktor yang dihitung dengan metode Euler dapat ditulis selanjutnya. Untuk prediktornya itu Y0 R ditambah 1, YR ditambah HF XR, YR. Sedangkan konektor itu adalah YR ditambah 1, YR ditambah H per 2 FXR, YR, FXR ditambah 1, Y0 R ditambah 1. Adapun syarat dari metode yang adalah bersesuaian pada trapesium. Bila sudah dapat dibuktikan syaratnya itu adalah F sama dengan A berpangkat 3 per 14 YT. Nah, buktinya selanjutnya kita masuk ke algoritma metode Hein. Yang pertama itu menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksen sebenarnya FTY dengan YT0. Kemudian langkah-langkahnya itu kita hitung N-nya, yang mana B dikurang T0 dibagi H. Nah, untuk R-nya ini 1,2,3 sampai ke N. Kemudian hitung TR-nya, yang mana TR dikurang 1 ditambah H. Kemudian hitung itu nilai S1 nya, FTR dikurang 1, YR dikurang 1. Kemudian hitung S2 nya, kemudian hitung YR nya, yang mana YR dikurang 1 ditambah H per 2 S ditambah S2. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, berdasarkan soal yang diberikan, langkah-langkahnya itu adalah tinggal kita substitusikan nilai Y01 nya sama dengan 1 ditambah HF nya sama dengan 0,02, kemudian kali X nya itu adalah 0 ditambah 1, sehingga diperoleh 1, begitu dan seterusnya sampai Y12. Jadi diperolehnya untuk Y nya adalah 1,1104. Nah, adapun pengimplementasiannya dalam metode itu, yang pertama kita di skripnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita run metode ini, sehingga diperolehlah hasil outputnya ini adalah min 1,104 sesuai dengan hasil analitiknya. Nah, berikut contoh program dalam Excel-nya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode runutan. Nah, penyelesaian PDB dengan menggunakan direktor tidak praktis karena metode ini membutuhkan perhitungan turunan X, Y. Selain itu, tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Semakin tinggi orde metode direktor, semakin tinggi turunan fungsi yang harus dihitung. Nah, metode runutan adalah alternatif lain dari metode direktor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan. Metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Adapun bentuk umum komputa orde N ialah Y1 ditambah 1, Y1 ditambah A1 ditambah A2 K2 ditambah AN KN. A1 nya sebenarnya HF XI YI, keduanya HF XI ditambah P1K YI Q11K sampai KN HF
Y ditambah PN dikurang 1 H, Y ditambah QN kurang 1 K1 ditambah QN kurang 2 kali 2K2 ditambah QN dikurang 1 kali N dikurang 1 KN dikurang 1, yang mana nilai AJ, PJ, dan QIJ dipilih sedemikian rupa sehingga menemukan galat perlengkap. Kemudian galat perlengkap metode Rumputta ORDN adalah 0H pangkat N ditambah 1, kemudian galat perlengkapnya adalah 0H pangkat N, kemudian ORD metodenya adalah N. Nah, selanjutnya metode Rumputta ORD 1. Selanjutnya ada juga metode Rumputta ORD 2. Nah, bentuknya hampir mirip dengan ORD 1, tinggal kita tambahkan YR plus 1 nya. Dari YR ditambah A1 K1 ditambah A2 K2. Nah, selanjutnya galat perlengkapannya adalah 0 dikali H berpangkat 3, kemudian Rumputta ORD 2 adalah 0H berpangkat 2, sedangkan untuk ORD pertama itu adalah 0H berpangkat 2 dan kali 0H. Nah, selanjutnya Rumputta ORD 3. Metode Rumputta yang kenal dengan Rumputta ORD 3 dan ORD 4. Nah, metode Rumputta ini berbentuk untuk ORD 3 nya ini adalah HF XN ditambah H YR kurang K ditambah 2K kuadrat. Untuk kedua adalah HF XR ditambah super 2H, YR ditambah super 2K1, sehingga YR ditambah 1 YR ditambah super 6 K1 ditambah 4 K2 ditambah K3, sehingga galat perlengkapnya ini adalah 0 dikali H3 dan galat perlengkapnya adalah 0 dikali H3. Untuk perlengkapnya 0 kali H berpangkat 4. Baik, selanjutnya metode Rumputta ORD keempat. Untuk metode Rumputta ORD keempat itu adalah untuk keempatnya HF dikali XR ditambah H, YR ditambah K3. Untuk YR ditambah 1 itu adalah YR ditambah super 6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Untuk galat perlengkapnya itu adalah 0 dikali H berpangkat 5, galat perlengkapnya adalah 0 dikali H. Jadi pada prinsipnya metode Rumputta ini adalah kita butuh yang namanya persamaan diferensial. Nah, di dalam persamaan diferensial itu ada yang namanya syarat awal. Di saat X0 nya maka berapa, di saat X0 nya berapa Y0 nya. Nah, itulah yang akan dipakai untuk mencari solusi Y-nya di titik tertentu. Jadi di sini kita bukan mau mengintegralkan bukan, tapi kita mau mensubstitusikan nilai dalam X, Y-nya itu. Selanjutnya ketika kita menganggap misalnya kita mau mencari di titik 0,5, maka kita harus selesaikan dulu sampai ORD keempatnya. ORD keempatnya itu selesai. Nah, ketika kita pakai ORD keempat, kita pakai X0 Y0 dapat X1 Y, yang kemudian kita substitusikan X nya saja. Nah, untuk cari Y1 kita butuh Y0 X0 dan H. Untuk cari X2 dan Y2 kita butuh X1 dan Y1 dan H. Nah, untuk contoh soalnya itu yang pertama diketahui persamaan di bawah ini, dy per dx 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 dan y0 nya sama dengan 1. Gunakan metode Rumputta ORD 3 untuk y1 dengan h sama dengan 0,5. Biasanya itu adalah untuk mencari nilainya adalah b dikurang a per h. Untuk nilai b nya itu adalah 1 dikurang 0 dibagi 0,5 sehingga menghasilkan sama dengan 2. Untuk x0 sama dengan 0 dan y0 sama dengan 0 sama dengan 1. Untuk x1 sama dengan 0,5 dan y1 sama dengan 0,5. Kita cari K1, K2 dan K3 nya. Untuk K1 nya adalah HF X Y, YY. Tinggal kita substitusikan ke dalam fungsinya, yakni H nya itu adalah 0,5, kemudian fungsinya adalah 3 dikali, tinggal kita masukkan X0 nya 0 kuadrat, kemudian
kurang 6 dikali 0 tambah 5, sehingga diperolehlah 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5 untuk satunya. Sedangkan untuk keduanya yaitu tinggal ditambah 1/2H K1 nya, sehingga diperolehlah, tinggal kita substitusikan dari fungsi ini dengan nilai-nilai H-nya, kemudian nilai X1 nya, kemudian nilai K1 nya, sehingga diperolehlah hasilnya adalah 1,844. Nah, selanjutnya untuk ketiganya seperti langkah sebelumnya, tinggal kita substitusikan sehingga nantinya akan sesuai dengan prinsipnya. Untuk hanya 0,5, kemudian f X1 nya sama dengan 0, kemudian hanya 0,5, kemudian y nya sama dengan 1, kemudian kasihnya tadi 2,5, kemudian keduanya 1,8, tinggal kita kalikan, kemudian sehingga hasilnya akan diperolehlah 1,375. Selanjutnya kita akan substitusikan kebersamaannya Y1R dan Y1 ditambah YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah 1/6 K1 ditambah 2 ditambah K1. Kemudian untuk YI nya sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan YI ditambah 1/6 K1 tambah 4/2 ditambah K3. Selanjutnya tinggal kita substitusikannya. Nah, YI 0 ditambah 1 0,5 ditambah YI nya sama dengan 1, kemudian 1/6 K1 nya 2,5, keduanya 1,88, kemudian K3 1,375, sehingga akan diperolehlah 2,875. Nah, untuk X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1. Kita cari nilai K1, K2, K3 sebagai berikut. Nah, untuk K1 nya seperti tadi, tinggal kita substitusikan sehingga nantinya tinggal kita substitusikan untuk nilai H-nya, kemudian X. Kemudian X2 nya itu adalah 0,5 dikali 2,875, sehingga diperolehlah hasilnya 1,375. Untuk keduanya seperti langkah sebelumnya, tinggal kita substitusikannya. HF XI sama dengan 0,5 ditambah 1/2 dikali H hanya 0,5, kemudian YI nya tadi 2,875, sehingga angka satunya 1,375 dan bakal barusan tadi, sehingga setelah kita substitusikan dengan kemudian kita kalikan akan berolehlah 1,094. Kemudian untuk ketiga sama seperti langkah sebelumnya tadi, kita substitusikan sehingga bernilai 1, sehingga apabila kita substitusikan persamaan berikut diperolehlah hasilnya itu sama dengan 4. Kemudian untuk nilai eksaknya itu adalah dy per dx 3x kuadrat dikurang 6x. Nah, di sini dy per dx, dx nya mudah, kemudian kedua ruas kita integralkan. Setelah kita integralkan diperolehlah y sama dengan x pangkat 3 dikali 3x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Untuk y0 sama dengan 1, maka y0 nya 0 berpangkat 3 dikurang 3 dari 0 ditambah 5 tambah 1. Nah, sehingga c nya sama dengan 1. Kemudian y sama dengan x berpangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 1. Untuk x sama dengan 1, maka diperolehlah y nya sama dengan 4. Kalau ini adalah 4 dikurang 4 sama dengan dikali 100% sama dengan 0%. Nah, selanjutnya kita mengimplementasikannya dalam MATLAB. Pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu. Ctrl C. Kemudian tinggal kita masukkan nilai A nya. Nilai A nya tadi kita uji 0.
1, kemudian Y0-nya sama dengan 1, kemudian nilai H-nya 0,5, sehingga diperolehlah Y-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua, yaitu persamaan diferensial biasa dy per dx 1 ditambah y kuadrat di mana y sama dengan 0. Tentukan y dikali y di titik 0,20 dengan metode rumus D3. Gunakan ukuran langkah 0,10. Penyelesaiannya yang mana A-nya sama dengan x0 sama dengan 0, yang mana B sama dengan 0,20 dan H-nya sama dengan 0,10. Nah, maka ini adalah 0,20 dikurang 0 dibagi 0,10, AB dikurang A per H sama dengan 2. Kemudian untuk X0 nya sama dengan 0, X1 sama 0,10, Y0 sama dengan 0. Untuk Y1 nya itu masih jadi pertanyaan. Nah, selanjutnya untuk mencari K1 nya itu adalah tinggal kita substitusikan nilai H nya, kemudian X1 nya, Y1 nya tinggal kita substitusikan sehingga akan memperoleh nilai 0,1011, sehingga untuk keduanya sama seperti tadi tinggal kita substitusikan sesuai prinsipnya hingga diperoleh 0,10228. Untuk ketiga juga sama, sehingga Y2 sama dengan Y1 ditambah 1/6, K1 ditambah 42 ditambah 3, setelah kita substitusikan akan memperoleh 0,202. Jadi Y 0,20 sama dengan 0,227, atau nilai sejatinya adalah 0,2271. Contoh 2 selanjutnya, persamaan diferensial biasa dengan nilai A diberikan sebagai berikut. dy per dx 1 ditambah y kuadrat yang mana y sama dengan 0, maka metode rumus untuk menghitung nilai y sama dengan 0,2 dengan ukuran langkah A 0,10. Nilai eksaknya diberikan oleh y 0,2 sama dengan 0,2271, penyelesaiannya dengan menggunakan metode. Nah, ini soalnya. Nah, di sini saya sudah siapkan fungsi var-nya terlebih dahulu, kemudian kita open file rumput tanya. Ini saya sudah siapkan. Kemudian kita running, masukkan nilai awalnya, nilai awalnya A sama dengan 0, kemudian B nya 0,20, kemudian Y0-nya sama dengan 0, kemudian hanya 0,10. Nah, sehingga diperolehlah hasil metode rumput adalah 0,2271 sesuai dengan metode yang tertera. Nah, mungkin selanjutnya penyelesaian menggunakan tabel Excel sebagai berikut. Nah, setelah itu ini merupakan grafiknya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya banyakkan. Kalau bisa tekan sudah selalu warahmatullahi